Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evani Intiha, NPM 1817051044 dari jurusan S1 Ilmu Komputer angkatan 2018, lebih tepat lagi dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran mengenai dinamika demokrasi Indonesia. Pertama yaitu konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat yang terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu selanjutnya ada pemahaman tentang pilar demokrasi. Di sini ada 10 pilar demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima yaitu demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan HAM atau hak asasi manusia. Yang ketujuh yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Nomor 8, demokrasi dengan otonomi daerah. Nomor 9, demokrasi dengan kemakmuran. Yang ke-10 yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih pada tahun 2009, pada dasarnya terdapat beberapa macam demokrasi yang ada pada beberapa negara-negara di dunia, yaitu ada demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer, yaitu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Lalu selanjutnya ada demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya dekret pada tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante pada tahun 1956. Lalu selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Pada masa ini, Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi ada sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yaitu yang kedua, ada memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan melakukan kewajiban sebagai warga negara. Lalu yang ketiga, ada memberikan perlindungan kepada hak asasi warga negara. Dan yang keempat, fungsi dari demokrasi ini adalah menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu, ras, maupun agama. Lalu selanjutnya kita akan membahas pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas pada periode tahun 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan ini, yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya
pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. Lalu selanjutnya ada periode tahun 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai tahun 1959. Pada periode ini, terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Lalu selanjutnya yang kedua, pergantian konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS pada tahun 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Selanjutnya yaitu periode 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Selanjutnya yaitu pada periode 1965 sampai 1998. Misi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai tahun 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Selanjutnya adalah periode 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, atau lebih tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan, puncaknya, pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung oleh rakyat. Seperti yang telah kita rasakan selama ini, pemilihan presiden dan wakil presiden ataupun lembaga-lembaga legislatifnya kita pilih secara langsung dan tersebar di seluruh Indonesia dengan adil. Sekian presentasi atau penjelasan tentang materi dinamika demokrasi Indonesia.
Jika ada salah kata, kurang atau lebihnya, saya Eva Intiha, mohon maaf. Saya akhiri presentasi kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.